Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi dengan Renungan Malam GKJ Semarang Timur, 10 Maret 2022. Marilah kita siapkan hati, pikiran, dan tubuh kita untuk menerima sebagian firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa, perkenankan kami pada malam hari ini sujud kehadirat-Mu untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kami atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan pada hari ini dari pagi hingga malam hari ini melalui pekerjaan kami masing-masing. Dan malam hari ini Tuhan, kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Kiranya lembutkan hati kami, di dalam kami menerima sapaan sabda-Mu. Melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menyimpan, merenungkan, menjalankan dalam kehidupan kami sehari ke sehari. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada malam hari ini renungan malam terambil dari Filipi bab 3. Filipi bab 3 ayat yang kedua sampai yang ke-11. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sedangkan aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sedemikian jauh pembacaan dari Filipi bab 3 ayat yang kedua sampai yang ke-11. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, direnungkan, disimpan, dan dilakukan tiap-tiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tema pada malam hari ini, dengan hati
orang percaya dan dipulihkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, berkaitan dengan hal-hal yang paling dibanggakan oleh manusia, antara satu dengan yang lain bisa jadi sama, namun juga bisa jadi berbeda. Ada orang yang sangat membanggakan kedudukannya, hartanya, kepandaiannya, juga anak yang dimilikinya. Membanggakan semua itu tentu tidaklah salah, karena ada rasa kepuasan atas usaha yang telah dilakukan selama ini. Paling tidak dengan rasa bangga yang dimiliki, maka akan muncul rasa syukur kepada Allah dan tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam hal kemegahan, nampaknya Rasul Paulus berbeda dengan orang pada umumnya. Ia tidak lagi membanggakan hal-hal lahiriah yang pernah dibanggakannya setelah ia berjumpa dengan Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Sampai ia pun berkata bahwa apa yang dahulu dibanggakan kini dianggapnya sebagai sampah karena Kristus. Inilah kemegahan yang tak terkira, kemegahan yang tiada tandingannya, yaitu kemegahan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada 3 hal kebanggaan Rasul Paulus pada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, hanya Kristus yang bisa membenarkan manusia karena iman. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, terbukanya mata rohani Rasul Paulus terhadap ketidakmungkinan manusia dibenarkan oleh Allah berdasarkan perbuatannya telah membuat Rasul Paulus sangat menikmati anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, yang terkasih, yang kedua, hanya Kristus yang bisa memberi jaminan hidup kekal melalui kuasanya yang membangkitkan orang mati dan yang tidak dimiliki oleh tokoh apapun. Yang ketiga, hanya Kristus yang bisa mengubah tujuan hidup manusia ke arah yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kuasa Kristus mampu mengubah seseorang untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan beralih kepada panggilan surgawi, yaitu hidup benar, hidup suci, dan mulia. Dengan demikian, apa yang bisa kita banggakan di atas Kristus? Karena dialah kemegahan yang tak terkira dalam hidup ini. Oleh karena itu, marilah terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus melalui firman Tuhan yang sering kita renungkan, kita baca, dan kita dengar melalui mimbar, melalui media sosial, melalui YouTube, dan lain-lain. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dengan seringnya kita mendengar firman Tuhan, iman kita semakin bertumbuh, berkembang dalam Tuhan Yesus Kristus, dan hidup kita semakin diterangi oleh firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, orang yang diterangi oleh firman Tuhan, hidupnya berdiri teguh, tidak mudah diombang-ambingkan oleh apapun, karena firman Tuhan itulah yang akan menerangi pikiran hati, kehendak dan tutur kata kita. Dengan hati yang mau dipimpin oleh firman Tuhan, orang menjadi percaya
dan mendapatkan pemulihannya. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan, kami datang lagi ke hadirat-Mu lagi. Tuhan, atas penyertaan-Mu di dalam kami merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya firman yang kami terima malam hari ini menjadikan kami semakin mengerti akan arti firman-Mu dalam kehidupan kami di dunia ini. Dan tuntunlah kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu supaya kami tidak terjebak akan hal-hal duniawi atau lahiriah saja, namun juga firman-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai di sini Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian renungan malam yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Amin.